Pernahkah kamu merasakan bagaimana kehidupan bisa berubah hanya dalam sekejap mata? Andi, seorang pemuda miskin dari Banjarmasin, tak pernah menyangka bahwa satu perbuatan baiknya bisa membawa kehidupannya ke dalam sebuah dunia yang tak pernah ia duga. Dari kesulitan merawat ibunya yang sakit, hingga bertemu dengan sang ratu ular, cerita Andi penuh dengan perjuangan, janji yang terucap, dan pengkhianatan yang membuat hidupnya berubah selamanya. Ikuti kisah ini dan temukan bagaimana takdir bisa memutarbalikkan hidup. Andi adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Banjarmasin. Kehidupannya tidak pernah mudah. Setiap hari, Andi bangun pagi-pagi sekali, membuka jendela rumah bambunya yang sudah lapuk, dan melihat kabut pagi yang masih menggantung di atas sungai. Di luar, udara dingin menyapa kulitnya. Namun tak ada waktu untuk menikmati keheningan pagi itu. Rumahnya terbuat dari bambu yang sudah mulai rapuh. Atapnya bocor setiap kali hujan turun, dan lantainya licin oleh air yang masuk dari sela-sela dinding yang tidak rapat. Rumah itu hanya seukuran ruang tamu yang sempit. Tempat Andi dan ibunya, Bu Siti, tinggal bersama. Bu Siti sudah berusia 60 tahun. Tubuhnya semakin ringkih karena penyakit rematik yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun. Tak jarang Andi melihat ibunya kesulitan bergerak, bahkan untuk bangun dari tempat tidur, dan setiap kali Andi melihat itu, hatinya perih. Pekerjaan Andi sebagai buruh serabutan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Ia sering bekerja dari pagi hingga malam, kadang mengambil pekerjaan apapun yang datang, dari mengangkut barang hingga menjadi ojek motor. Terkadang, motornya yang sudah tua dan sering mogok hanya mampu membawanya sejauh beberapa kilometer. Pendapatan yang ia terima tidaklah besar, hanya cukup untuk membeli beras, minyak goreng, dan obat-obatan untuk ibunya. Ketika tidak ada pekerjaan, Andi tak jarang merasa bingung dan khawatir tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup. Namun, meskipun hidup mereka penuh kesulitan, Andi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunya. Ia percaya bahwa dengan segala keterbatasan, ia masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga orang yang telah merawatnya sejak kecil. Hari-hari yang penuh perjuangan ini menjadi rutinitas yang tak pernah terhindarkan. Dan meskipun Andi merasa lelah, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ia tidak pernah mengeluh. Meskipun dalam hatinya terkadang ada keinginan untuk bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Tetapi kehidupan keras yang ia jalani bersama ibunya membuatnya merasa bahwa kebahagiaan itu terlalu jauh untuk dijangkau. Setiap kali hujan turun, Andi hanya bisa berdoa agar rumahnya tidak kebanjiran, dan berharap agar ibunya bisa tidur nyenyak tanpa rasa sakit yang mengganggu. Ketika melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur, Andi merasa seolah-olah beban hidupnya semakin berat. Namun ia tahu, tidak ada pilihan selain berjuang, karena ibunya adalah satu-satunya orang yang ia miliki. Cinta dan kasih sayang yang ia terima dari ibunya sejak kecil menjadi sumber kekuatan baginya untuk terus bertahan. Pada suatu hari, ketika Andi sedang berjalan menyusuri tepi sungai untuk mencari kayu bakar, ia mendengar suara gemerisik yang tidak biasa. Saat itu cuaca cerah, dan udara begitu segar. Penasaran, Andi menghampiri sumber suara itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor anak ular kecil terjebak di antara batu-batu besar yang menghalangi jalannya. Anak ular itu terlihat kesulitan, berusaha melawan arus sungai yang kuat, namun tidak mampu. Andi melihat dengan penuh rasa kasihan. Tanpa berpikir panjang, ia merentangkan tangannya dan dengan hati-hati menarik anak ular itu keluar dari jerat batu yang menahannya. Rasa iba yang mendalam membuat Andi merasa harus membantu makhluk kecil itu. Meskipun ia tahu ular adalah hewan yang berbahaya. Setelah berhasil menyelamatkannya, Andi meletakkan anak ular itu di tempat yang lebih aman, berharap bahwa makhluk kecil itu bisa kembali ke alam bebasnya tanpa bahaya lagi. Tak pernah ia bayangkan bahwa perbuatannya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Meski pada saat itu, ia hanya merasa puas telah membantu satu makhluk yang membutuhkan. Kebaikan yang dilakukan Andi itu ternyata tidak hanya menarik perhatian anak ular, tetapi juga sang ratu ular, sosok yang lebih dari sekadar legenda. Sebuah perbuatan baik, walaupun tampaknya kecil, bisa membawa seseorang ke dalam dunia yang tak terduga, penuh misteri dan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Namun Andi, dengan segala kesederhanaan hidupnya, tidak tahu bahwa ia baru saja terjerat dalam takdir yang lebih besar dari sekadar usaha untuk bertahan hidup.
Keputusan untuk menolong anak ular itu ternyata menjadi awal dari perjalanan hidupnya yang penuh kejutan dan penderitaan. Tindakan Andi menyelamatkan anak ular itu ternyata bukanlah perbuatan biasa. Dan tak pernah ia bayangkan bahwa perbuatannya itu akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kebaikan sesaat. Beberapa malam setelah kejadian itu, saat Andi sedang tertidur di rumah bambunya yang sempit dan sunyi, ia terbangun karena merasa ada yang aneh. Sepertinya udara di dalam ruangan itu tiba-tiba terasa lebih berat, dan suara gemerisik samar terdengar, seolah ada yang bergerak di luar sana. Andi menoleh ke jendela yang terbuat dari anyaman bambu, tetapi di luar hanya ada kegelapan. Namun, saat ia menutup matanya untuk kembali tidur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok wanita cantik dengan rambut panjang dan mengkilap seperti aliran sungai muncul di hadapannya. Ia mengenakan gaun hijau yang berkilauan, dan matanya memancarkan cahaya misterius yang hampir tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Wanita itu tampak seolah berasal dari dunia lain, bukan manusia biasa. Andi, yang terkejut dan masih bingung, hampir tak bisa berkata-kata. Wanita itu mengulurkan tangannya dengan senyum yang begitu penuh arti. "Aku Sang Ratu Ular, penjaga sungai yang kamu tolong beberapa hari yang lalu," ujarnya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Andi tertegun, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Perasaan takut bercampur bingung. Namun ia juga merasa ada kedamaian yang aneh dalam kehadiran sosok itu. Wanita itu lalu melanjutkan, "Kebaikan yang kamu lakukan tidak akan pernah terlupakan. Karena itu, aku menawarkanmu sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan yang biasa kamu jalani. Aku bisa memberimu kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Namun, ada satu syarat yang harus kamu penuhi." Andi mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya penuh rasa ragu. Bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu cantik dan misterius bisa memberinya semua itu? Sang Ratu Ular melanjutkan, "Untuk mendapatkan semua yang aku tawarkan, kamu harus menikah denganku. Setelah itu, kamu harus datang setiap malam Jumat Kliwon, saat bulan purnama, dan memenuhi janji yang telah kita buat. Jangan pernah mengabaikan janji itu, Andi. Karena jika kamu melakukannya, akan ada konsekuensinya yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan." Mata Andi melebar mendengar kata-kata itu, seakan ia tidak bisa mengerti sepenuhnya. Namun, kata-kata Sang Ratu Ular itu terasa seperti panggilan yang sulit untuk diabaikan, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang mengikatnya pada perjanjian ini. Andi, meski dalam kebingungannya, akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Ia merasa tak ada pilihan lain. Kehidupannya yang penuh kesulitan dan penderitaan selama ini telah membuatnya merasa putus asa. Dengan segala yang ia hadapi, ibu yang sakit, rumah yang reot, dan kesulitan ekonomi, hidupnya terasa seperti berputar dalam lingkaran yang tak berujung. Sang Ratu Ular memberi harapan baru yang sangat menggiurkan. Kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah ia impikan. Tanpa berpikir panjang, Andi berkata, "Aku setuju. Aku akan memenuhi janjimu." Begitu kalimat itu terucap, Sang Ratu Ular tersenyum, dan Andi merasa seolah dunia di sekelilingnya berubah. Sesuatu yang kuat, yang tak terlihat, seolah mengikat mereka dalam perjanjian yang tak bisa ia batalkan lagi. Pada malam itu juga, Andi merasa hidupnya berubah. Keesokan harinya, ketika ia bangun dari tidur, ia melihat sebuah perubahan yang sangat mencolok. Rumah bambunya yang semula reot dan bocor kini tampak kokoh, dengan dinding yang terbuat dari kayu jati yang bersinar. Atapnya yang sebelumnya sering bocor kini tampak kuat, seolah baru dipasang. Di dalam rumah, perabotan yang semula sederhana kini berganti dengan barang-barang mewah. Tempat tidur empuk, lemari kayu yang indah, serta lampu gantung yang memancarkan cahaya hangat. Andi terkejut melihat semua ini. Ia berpikir mungkin ia sedang bermimpi, tetapi kenyataan ini terasa begitu nyata. Hatinya penuh kebingungan dan kegembiraan, dan ia merasa seolah dunia baru mulai terbuka di depannya. Namun, meskipun Andi merasa hidupnya sudah berubah drastis, ia tetap merasa cemas. Ada bagian dari dirinya yang merasa tidak yakin, bahkan takut, tentang apa yang telah ia setujui. Janji yang telah ia buat dengan Sang Ratu Ular terasa berat, dan ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tapi, dengan segala keinginan untuk mengubah nasib, Andi mulai menikmati kehidupan barunya. Kekayaan mengalir begitu deras. Uang datang tanpa henti. Andi tak lagi merasa kekurangan, dan bahkan bisa membantu ibunya untuk pengobatan yang lebih baik. Teman-teman lama yang dulu menjauh, kini kembali mendekat, meminta bagian dari kekayaannya. Keadaan yang dulu penuh perjuangan, kini berubah menjadi kebahagiaan yang berlimpah. Namun, Andi mulai merasa semakin terjerat dalam dunia baru ini, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari janji yang telah ia buat. Hidup yang baru ini, penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan sesaat, ternyata bukanlah segalanya. Meski Andi tak menyadari betapa dalamnya ia telah terjerat dalam janji gaib yang mengikatnya, ia mulai merasa ada yang hilang. Bagaimanapun, di balik semua ini, ia merasa seperti ada sesuatu yang terus menghantui dirinya, meskipun ia sudah mendapatkan segala yang ia impikan. Setelah pernikahan gaib itu, hidup Andi berubah dalam sekejap. Dalam waktu yang begitu singkat, semua yang pernah ia impikan seolah menjadi kenyataan. Rumah reot yang dulu ia tinggali bersama ibunya kini berubah menjadi rumah megah yang penuh dengan perabotan mewah dan elegan. Dinding rumah yang semula terbuat dari bambu yang rapuh, kini dihiasi dengan panel kayu jati yang kuat dan indah. Atap yang dulu bocor ketika hujan turun, kini tak tergoyahkan, melindungi mereka dengan sempurna. Di dalam rumah, segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik. Perabotan baru memenuhi ruangan, dari tempat tidur empuk yang tampak seperti di Hotel Bintang 5, hingga lemari yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi, semuanya memenuhi standar kemewahan yang tak pernah Andi bayangkan sebelumnya. Bahkan lampu-lampu kristal yang bersinar terang menggantung di langit-langit rumah, menciptakan suasana yang begitu mewah dan nyaman. Namun, perubahan terbesar terjadi pada kondisi keuangan Andi. Kekayaan yang mengalir begitu deras, seolah tak ada habisnya. Dari uang yang datang setiap hari, Andi merasa hidupnya telah berubah. Ia mulai membeli mobil mewah, dan tak lagi harus bekerja keras seperti dulu. Dengan uang yang melimpah, ia mulai membantu ibunya mendapatkan pengobatan yang lebih baik, membeli obat-obatan yang sebelumnya tidak mampu ia jangkau, dan memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan oleh sang ibu. Semua itu membuat Andi merasa seperti raja di kerajaannya sendiri, berkuasa atas segala sesuatu yang ia inginkan. Ia tak lagi merasakan kepayahan yang dulu mengisi setiap langkahnya. Kehidupannya terasa sempurna, bebas dari kekhawatiran yang selama ini menghantuinya. Bahkan ia bisa menikmati makanan mewah, pakaian mahal, dan bepergian ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia impikan. Teman-teman lama yang dulu menjauh, kini kembali datang kepadanya. Mereka yang dulu mencemooh dan meremehkannya, kini datang dengan senyum lebar dan wajah penuh harapan, seolah mereka sudah menjadi bagian dari dunia barunya. Andi tak ragu untuk membantu mereka, memberikan uang atau barang berharga tanpa berpikir panjang. Ia merasa seperti tak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaannya. Ia menikmati setiap momen, setiap pencapaian yang datang begitu cepat, seolah dunia berpihak kepadanya. Namun, di balik semua kegembiraan itu, Andi mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan, meskipun ia hidup dalam kemewahan dan segala yang diinginkannya sudah tercapai. Malam-malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan itu, Andi justru merasa ada sesuatu yang ganjil. Sang Ratu Ular selalu datang setiap malam Jumat Kliwon, memenuhi janji yang mereka buat. Namun, Andi mulai merasa tertekan dengan kehadiran Sang Ratu Ular yang terus mengingatkannya pada janji yang telah ia buat. Meski wanita itu selalu tampak anggun dan penuh misteri, ada perasaan aneh yang mengusik hati Andi setiap kali ia bertemu dengannya. Wanita itu datang dengan wajah yang selalu tenang, namun Andi bisa merasakan ada kekuatan yang luar biasa di balik setiap tatapan matanya. Pada awalnya, Andi tak begitu memikirkan janji yang telah ia buat. Baginya, kekayaan dan kehidupan yang ia jalani saat itu sudah cukup memuaskan. Namun, semakin lama ia mengabaikan janji itu, semakin banyak ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ada malam-malam yang penuh kegelisahan, di mana Andi merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, memanggilnya untuk memenuhi janji itu. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Andi yang merasa lelah dengan segala kemewahan yang ia nikmati, memutuskan untuk tidak menemui Sang Ratu Ular.
Ia merasa hidupnya sudah sempurna, dan tak ada alasan untuk kembali ke dunia gaib yang penuh dengan misteri itu. Dengan rasa sombong yang mulai merasuki dirinya, Andi memilih untuk tidur dengan tenang tanpa menghiraukan janji yang telah ia buat. Namun, saat ia terlelap dalam tiduran yang penuh kenyamanan, ia merasa seolah tubuhnya terhimpit oleh beban yang berat. Ia terbangun dalam keadaan terengah-engah, merasakan hawa dingin yang menyelubungi tubuhnya, meskipun kamar tidur itu seharusnya hangat. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara gemerisik yang familiar, suara ular yang melilit dengan keras di sekelilingnya. Sebuah perasaan takut mulai menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, Andi terbangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Dalam seminggu setelahnya, harta yang ia miliki mulai terasa tidak berarti. Kekayaan yang melimpah tidak lagi membawa kebahagiaan. Teman-temannya yang dulu datang dengan senyum lebar kini mulai menjauh lagi, seolah mereka hanya datang karena uang yang Andi miliki. Ketenaran yang datang begitu cepat, kini terasa seperti beban. Meski segala kemewahan mengelilinginya, Andi merasa hidupnya kosong, seolah ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar materi. Kehidupannya yang dulu penuh perjuangan dan pengorbanan kini berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kesombongan dan ketidakpuasan. Ia mulai merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia inginkan. Dunia yang penuh dengan keinginan yang tak pernah terpuaskan. Dan saat itu, ia mulai menyadari bahwa hidup dalam kekayaan tanpa memenuhi janji yang telah ia buat bukanlah jalan yang benar. Namun, meski begitu, Andi tidak bisa begitu saja melepaskan dunia barunya yang penuh dengan kemewahan. Ia terperangkap dalam kebahagiaan semu, meskipun perasaan gelisah terus mengganggu hatinya. Ketika kesombongan mulai merasuki dirinya, ia melupakan pesan penting dari sang ratu ular, bahwa segala sesuatu yang ia miliki hanyalah titipan, yang bisa hilang kapan saja jika ia tidak menghargai janji yang telah ia buat. Tindakan Andi yang mulai mengabaikan janji kepada sang ratu ular akhirnya membawa akibat yang sangat mendalam. Setelah malam Jumat Kliwon yang ia lewati tanpa memenuhi janji, kehidupan Andi mulai berubah dalam cara yang tak terduga. Perasaan cemas yang awalnya hanya menyelinap kini semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia menutup matanya untuk tidur, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Mimpi-mimpi buruk datang bertubi-tubi, menggambarkan sosok-sosok ular yang melilit tubuhnya. Sesekali muncul wajah sang ratu ular yang menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah dan kekecewaan. Meskipun dalam kenyataannya, Andi hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada bagian dari dirinya yang merasa terperangkap dalam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, suara gemerisik yang terdengar seperti langkah-langkah ular melilit udara di sekitarnya, membuat tubuhnya terasa kaku dan tertekan. Pada suatu malam, perasaan tertekan itu mencapai puncaknya. Andi sedang tidur dengan nyenyak, tubuhnya terlena dalam kemewahan yang ia nikmati. Namun, entah bagaimana, ia terbangun dengan keringat dingin mengucur di tubuhnya. Udara di dalam kamarnya berubah menjadi berat dan sesak, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan kuat yang menghalangi jalannya napas. Di luar, suara angin yang berdesir menggoyang pohon-pohon di halaman rumah yang megah. Tetapi dalam kamar itu, Andi merasa ada keheningan yang menakutkan. Saat ia membuka matanya, bayangan yang paling ia takuti muncul di depan matanya. Sang ratu ular, berdiri dengan tubuh yang menjulang tinggi dan mata yang berkilau seperti bara api. Tak ada suara, hanya tatapan tajam yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Matanya tidak lagi sehangat yang ia ingat, dan senyumnya yang dulu menawan kini berubah menjadi sebuah ekspresi penuh amarah. "Kenapa kamu mengabaikan janji kita, Andi?" Suara sang ratu ular menggema dalam kamar, meskipun bibirnya tak bergerak. "Apakah kamu pikir segala yang aku beri padamu tidak ada konsekuensinya? Kamu telah melupakan janji yang kamu buat dengan sepenuh hati. Kamu telah mengingkari kepercayaan yang aku berikan, dan sekarang, kamu akan merasakan akibatnya." Suara itu sangat dingin, membuat Andi merasa seperti ada es yang mengalir dalam tubuhnya. Perasaan yang sebelumnya hanya berupa rasa cemas kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia merasa seolah ada kekuatan gaib yang sedang menghakimi dirinya. Andi berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata tak kunjung keluar dari mulutnya. Mulutnya terasa kering, napasnya semakin sesak, seolah ada beban yang sangat berat yang menahannya.
Sang ratu ular melangkah maju dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan, dan dalam sekejap, ia sudah berdiri sangat dekat dengan Andi. Bau khas air sungai dan tanah basah menyelimuti udara, mengingatkan Andi pada pertama kali ia bertemu dengan sosok ini. Namun, kali ini, ia merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya di balik kehadirannya. Dulu, kamu datang kepadaku dengan hati yang tulus, dan aku memberimu segalanya. Semua kekayaan yang kamu nikmati adalah hasil dari janji yang kamu buat. Namun, jika kamu tidak memenuhi janji itu, segalanya akan hilang dalam sekejap. Ketika sang ratu ular mengucapkan kata-kata itu, Andi merasakan tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang begitu mendalam. Ia mulai merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, menguasai seluruh sendi-sendi tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Ada sensasi aneh yang datang, sebuah rasa sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa kaku, dan otot-ototnya seolah tertarik ke dalam tanah. Perasaan seolah-olah ia terhimpit oleh dunia itu semakin mencekam. Andi merasa ada sesuatu yang menyusup ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap, yang mulai menghancurkannya dari dalam. Tubuhnya terasa terhimpit, napasnya semakin sesak, dan rasa sakit itu semakin menguat, seolah ada kekuatan yang luar biasa sedang menghisap energi hidupnya. Dalam sekejap, Andi terjatuh ke lantai, merasakan kegelapan yang begitu pekat mengelilinginya. Suara gemerisik ular semakin dekat, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi oleh ribuan ular yang sedang melilit tubuhnya. Setiap gerakan terasa seperti siksaan, dan Andi merasa seolah ia akan hancur lebur menjadi debu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Andi akhirnya jatuh terkulai di lantai. Tubuhnya lemah dan tubuhnya terluka parah. Sang ratu ular tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan, sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah kepergian sang ratu ular, Andi merasa seluruh hidupnya hancur. Ia terbangun keesokan harinya dalam keadaan terluka dan lemah. Tubuhnya penuh dengan memar dan luka yang aneh, seolah-olah energi hidupnya telah tersedot habis. Begitu ia membuka matanya, ia menemukan bahwa kekayaannya telah hilang. Rumah megah yang dulu ia miliki kini kembali menjadi rumah yang reot dan rapuh. Semua barang mewah yang pernah ada di dalamnya kini lenyap, seolah-olah mereka tak pernah ada. Hidup Andi kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Teman-teman yang dulu datang mendekat, kini menjauh dan tak lagi peduli padanya. Ia merasa kesepian dan terasing, dikelilingi oleh kenangan tentang kemewahan yang dulu dimiliki, namun kini telah hilang. Andi menyadari betapa besar harga yang harus ia bayar untuk mengabaikan janji yang telah ia buat. Kesombongan dan ketidakpeduliannya terhadap perjanjian itu telah membuatnya jatuh ke dalam jurang kehancuran. Segala kekayaan yang ia nikmati hanyalah ilusi yang menipu, dan ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan itu. Di tengah kesulitan yang kini ia alami, Andi hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula, dan bahwa perbuatannya telah mengubah takdirnya selamanya. Kehidupan Andi yang dulunya penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan semu kini berubah drastis. Setelah serangan gaib yang diberikan oleh sang ratu ular, Andi merasakan perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Kesehatannya terganggu, tubuhnya terasa lelah dan lemah, seperti energi hidupnya telah disedot habis. Luka-luka yang muncul di tubuhnya bukan hanya fisik, tetapi juga luka batin yang mendalam. Setiap kali Andi memandang dirinya di cermin, ia melihat seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Bukan hanya kekayaan, tetapi juga harga dirinya. Semua yang ia miliki, semua yang ia anggap sebagai pencapaian hidup, kini hilang begitu saja, dan ia terperangkap dalam perasaan malu yang mendalam. Seperti sebuah ilusi yang hancur begitu cepat, Andi merasa bahwa ia telah dikecewakan oleh dunia yang pernah ia banggakan. Rumah megah yang dulu ia miliki kini hanya menjadi bangunan kosong yang penuh dengan kenangan pahit. Dinding-dinding yang dulu terbuat dari kayu jati yang berkilau kini retak dan lapuk. Lantai yang dahulu bersih kini dipenuhi dengan debu dan kotoran. Andi tak lagi bisa merasakan kebanggaan yang dulu ia rasakan ketika melangkah di dalam rumah itu. Semua perabotan yang dulunya indah, dari lemari antik hingga lampu kristal yang memancarkan cahaya hangat, kini hilang tanpa jejak.
Ia merasa seolah-olah seluruh dunia yang pernah ia kenal runtuh dalam sekejap. Tidak hanya itu, uang yang dulu mengalir deras kini hanya sebuah kenangan. Rekening bank yang dulunya penuh dengan saldo yang tak terhitung kini kosong, tidak ada lagi sisa kekayaan yang bisa ia harapkan. Setiap lembar uang yang ia habiskan untuk membeli barang-barang mewah kini terasa sia-sia, karena semuanya telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Teman-teman yang dulu datang dengan senyum lebar, memuji keberhasilannya dan berdesakan untuk mendapatkan bagian dari kekayaannya, kini menjauh. Mereka yang dulu berpura-pura menjadi sahabatnya, sekarang menghindar dan tidak pernah lagi menanyakan kabarnya. Andi merasa begitu terasingkan. Kesepian dalam dunia yang dulu penuh dengan orang-orang yang tampaknya begitu peduli padanya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada kekayaannya, bukan dirinya. Kebaikannya, yang dulu memberi mereka bantuan tanpa pamrih, kini seolah hanya kenangan yang terlupakan. Ia merasa kehilangan tidak hanya materi, tetapi juga hubungan yang seharusnya berharga. Ketika ia membutuhkan teman, mereka yang dulu datang dengan senyum palsu kini menghilang begitu saja. Namun, meskipun hidupnya kini terpuruk, Andi tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia masih memiliki ibunya, Bu Siti. Ibunya yang telah lama sakit, yang masih tergantung padanya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Meskipun Andi merasa malu dengan dirinya sendiri, ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan ibunya begitu saja. Bu Siti, meskipun tubuhnya semakin ringkih, selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Cinta ibunya yang tak pernah goyah menjadi satu-satunya sumber kekuatan yang tersisa bagi Andi. Ia merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan segalanya, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk membuktikan bahwa ia bukanlah orang yang sama seperti dulu. Namun, Andi merasa sangat sulit untuk mengatasi rasa penyesalan yang terus menghantui dirinya. Ia berusaha untuk mengingat kembali bagaimana hidupnya dulu. Dulu, saat ia bekerja keras untuk mencari nafkah, meskipun sulit, ia merasa puas karena segala sesuatu yang ia peroleh adalah hasil dari jerih payahnya. Kehidupannya yang sederhana, meskipun penuh perjuangan, memiliki nilai yang jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang kini ia miliki. Tetapi, kebanggaan itu kini telah hilang. Rasa malu yang begitu dalam meresap ke dalam jiwanya. Ia merasa seperti seorang pecundang yang telah mengorbankan segalanya demi hal-hal yang tidak bernilai. Meskipun ia tahu bahwa ia harus bangkit dan kembali menjalani hidupnya, penyesalan itu begitu menggerogoti dirinya, membuatnya merasa tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Pada malam-malam yang sunyi, Andi sering merenung di depan rumahnya yang kini kosong, duduk di bawah langit yang gelap, mencoba merenung tentang kesalahan yang telah ia buat. Ia teringat dengan jelas bagaimana sang ratu ular, dengan tatapan tajam dan suara yang penuh amarah, memberitahunya bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Andi merasa sangat menyesal. Tetapi ia juga tahu bahwa penyesalan saja tidak akan mengembalikan segala yang telah hilang. Ia merasa bahwa dunia telah mengajarinya pelajaran yang sangat berat, dan ia harus membayar harga yang mahal untuk kebodohannya. Namun, meskipun ia merasa terhimpit oleh rasa bersalah, ia menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidup, meskipun penuh dengan luka. Ia harus memperbaiki dirinya, bahkan jika itu berarti memulai semuanya dari awal. Andi pun bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk ibunya, memberikan perawatan dan perhatian yang lebih baik daripada sebelumnya. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sederhana, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati. Ia tahu bahwa harta bukanlah segalanya, dan kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang tulus, dari cinta yang diberi tanpa syarat, dan dari pengertian bahwa hidup ini adalah tentang berbagi dan memberi. Meskipun ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan terjalin, Andi merasa bahwa ia harus memulai dari sini. Dengan tekad yang baru, ia bersumpah untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia akan bekerja keras, dan kali ini, dengan hati yang lebih bijaksana, lebih penuh rasa syukur, dan lebih menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Namun, meskipun tekad itu ada, bayang-bayang masa lalu selalu menghantui. Rasa sakit yang dirasakan Andi bukan hanya berasal dari kehilangan harta, tetapi juga dari kehilangan dirinya sendiri, kehilangan integritas, kehilangan kemurnian hatinya, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan janji yang telah ia buat kepada sang ratu ular.
Penyesalan itu mungkin akan mengikutinya selamanya, tetapi ia tahu bahwa untuk bisa bangkit, ia harus mulai memaafkan dirinya sendiri dan belajar dari setiap kesalahan yang telah dibuat. Hari-hari berlalu dan Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya, meskipun sangat perlahan. Kehidupan yang dulu penuh dengan segala macam kemewahan dan kegembiraan kini terpuruk dalam kesendirian yang dalam. Ketika semua harta dan kemewahan itu hilang, Andi merasa seolah ia telah kehilangan bagian dari dirinya. Kebanggaan yang dulu ia rasakan telah runtuh, tergantikan oleh perasaan malu dan penyesalan yang membekas begitu dalam. Ia merasa seperti sebuah bayangan dari dirinya yang dulu, seorang pemuda penuh harapan yang siap menghadapi dunia dengan segalanya. Namun sekarang, ia hanya seorang pria yang terjebak dalam kenangan tentang kemewahan yang hanya sebentar hadir dalam hidupnya. Meski hidupnya kini jauh lebih sederhana, Andi tahu bahwa penyesalan yang ia rasakan tidak akan bisa mengubah masa lalu. Semua yang telah ia lakukan, semua keputusan yang pernah ia buat, sudah tercatat dalam takdir yang tak bisa diubah. Namun, meskipun demikian, Andi tahu bahwa ada satu hal yang bisa ia lakukan, mengubah cara ia menjalani hari-harinya ke depan. Salah satu hal yang selalu mengingatkan Andi pada masa lalu adalah ibunya, Bu Siti, yang selalu setia mendampinginya meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan. Setelah kemewahan itu menghilang, Andi merasa semakin terpukul. Ia merasa sangat malu atas kesalahan yang ia lakukan. Namun di sisi lain, ada satu hal yang masih membuatnya kuat, cinta ibunya yang tak tergoyahkan. Bu Siti, meskipun sudah sangat tua dan rapuh, selalu mendukungnya, memberikan kata-kata penyemangat yang penuh dengan harapan. Ibu Andi yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan segala keterbatasan hidup, masih ada di sisinya, memberikan cinta tanpa syarat. Pada saat-saat yang penuh dengan penyesalan ini, Andi merasa semakin terikat dengan tanggung jawab untuk merawat ibunya. Ia merasa bahwa ibunya adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya, satu-satunya orang yang melihat dirinya bukan hanya sebagai seorang pemuda kaya atau miskin, tetapi sebagai seorang anak yang memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjaga dan merawatnya. Andi mulai menyadari bahwa meskipun ia telah kehilangan segalanya, ia masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menebus kesalahannya, dan untuk mengubah jalan hidupnya. Ia mulai bekerja dengan tekun, meskipun tak lagi mendapatkan hasil yang cepat dan berlimpah seperti sebelumnya. Pekerjaan yang ia ambil sederhana, bahkan bisa dibilang berat. Ia mulai mencari nafkah sebagai buruh bangunan, menggali tanah, atau mengambil pekerjaan serabutan yang tak seberapa. Tetapi ia merasa lebih damai menjalani hidupnya tanpa harus tergoda oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan dalam sekejap. Meskipun hidupnya kembali ke titik nol, Andi merasa bahwa hidup yang sederhana ini membawa ketenangan yang lebih dalam daripada kekayaan yang dulu ia miliki. Ia tahu bahwa hidup bukan hanya soal memiliki banyak harta, tetapi juga tentang bagaimana ia menjalani hidup itu dengan integritas, dengan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan sebagai seorang manusia yang tak pernah bisa lepas dari kesalahan. Malam-malam yang dulu Andi habiskan dengan berpesta dan menikmati kemewahan, kini ia habiskan dengan merenung di depan rumah kecilnya yang sederhana. Ia duduk di kursi kayu yang sudah tua, melihat keluar jendela, dan merenungkan kembali semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Dalam kesendirian malam itu, Andi merasa beban penyesalan semakin berat, namun ia juga mulai menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa untuk bisa melangkah maju, ia harus belajar memaafkan dirinya sendiri. Itu adalah langkah pertama untuk memulai sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Setiap malam ia duduk dengan ibu di sampingnya, berbicara tentang hal-hal sederhana yang mereka alami, seperti cuaca, atau cerita-cerita lama yang membawa kenangan bahagia dari masa kecil. Andi merasa bahwa meskipun hidup mereka sederhana, ada kedamaian yang luar biasa dalam kebersamaan itu. Suatu hari, Andi mengajak ibunya ke sebuah taman kecil di pinggir kota. Ia membawa ibunya berjalan-jalan, meskipun langkah ibunya semakin lemah karena usianya yang semakin menua. Mereka duduk di bangku taman yang sederhana, menikmati angin yang berhembus lembut, dan menikmati suasana yang begitu tenang. Andi melihat senyum di wajah ibunya, senyum yang penuh kebahagiaan meskipun mereka tak memiliki kekayaan. Andi sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana mereka mensyukuri apa yang ada.
Ia melihat bahwa ibu adalah orang yang tidak pernah mengharapkan kekayaan. Namun kebahagiaannya terletak pada hal-hal kecil yang sederhana, dalam momen kebersamaan, dalam cinta yang diberikan dengan tulus. Pada saat itu, Andi memutuskan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi mengejar kemewahan semata. Ia ingin hidup dengan penuh arti, dengan membangun kembali kepercayaan diri yang telah hilang. Ia akan bekerja keras, tetapi dengan hati yang lebih penuh rasa syukur. Ia bertekad untuk tidak lagi terjerat oleh godaan duniawi yang pernah membuatnya jatuh ke dalam jurang kehancuran. Andi tahu bahwa untuk memperbaiki dirinya, ia harus mulai dengan menerima masa lalunya, dengan segala kesalahan dan penyesalan yang telah terjadi. Ia akan menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Ia akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih rendah hati. Dengan tekad yang kuat, Andi memulai babak baru dalam hidupnya, berusaha meraih kebahagiaan bukan dari materi, tetapi dari kehidupan yang lebih tulus, lebih berarti, dan lebih penuh kasih.